Saudara-saudariku yang terkasih, saya sekarang sedang di tepi sungai Trastevere di Roma, Italia. Ini bagus sekali ya. Ini sungainya ya, kalau lihat ya. Dan di pinggir sungai ini banyak orang yang jalan kaki, yaitu di belakang saya itu ya. Mereka olahraga di sini dan saya juga sebenarnya sedang jogging gitu ya, olahraga. Pada kesempatan ini saya mau membahas satu topik yang rupanya di akun TikTok saya itu banyak orang yang bertanya. Tapi yang ditanyakan itu satu topik atau satu kasus, yaitu ada orang Katolik dibaptis Katolik ya, tetapi karena memasuki perkawinan beda agama atau beda gereja, akhirnya mereka pindah agama. Ada yang pindah ke agama Islam, ada yang pindah ke agama Buddha, ada yang pindah ke agama Konghucu dan agama Hindu. Tetapi juga ada yang pindah gereja, ada yang pindah ke gereja Protestan. Nah, memang ada banyak di antara mereka yang pada akhirnya mengatakan mereka mau kembali ke dalam gereja Katolik. Dan mereka juga mau membaptiskan anak-anak mereka di dalam gereja Katolik. Nah, mereka bertanya, itu bagaimana caranya supaya mereka diterima kembali ke dalam gereja Katolik. Nah, itu yang saya mau bahas ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tentu saja kalau ada orang Katolik yang pernah dibaptis dalam gereja Katolik, mau kembali ke gereja Katolik pasti menyambut dengan baik dan membantu juga proses ya teman-teman kita itu untuk masuk kembali sebagai orang Katolik. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Karena aturan gereja itu untuk membantu umat, bukan untuk mempersulit umat. Tetapi kalau keadaannya seperti itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, kalau menjadi seorang Katolik kembali, maka datanglah kepada romo paroki di mana Anda tinggal sekarang ini. Karena kalau dalam hukum gereja dijelaskan bahwa jika seseorang atau orang Katolik atau orang yang pernah dibaptis dalam gereja Katolik atau orang lain juga sudah tinggal di suatu tempat selama kurang lebih 3 bulan, maka dia mendapat kuasi domisili. Hal itu bisa kita baca di dalam kitab hukum kanonik, Kanon 102. Maka mereka bisa meminta pelayanan dari gereja Katolik, di mana mereka memiliki kuasi domisili itu. Hal itu bisa kita baca di dalam kitab hukum kanonik, Kanon 1115. Jadi perlu datang ke sana dan beritahu ya kasus perkawinan, lalu juga beritahu bahwa Anda meninggalkan iman Katolik, gereja Katolik karena menikah beda agama atau beda gereja. Beritahu. Jadi perlu sekali memberitahu ini. Nanti pastor paroki akan melihat apakah Anda ya perlu diberi ya katekesi kembali ataupun tidak. Apakah cukup hanya pengakuan dosa ya di dalam sakramen tobat. Tentu saja pasti ada pendampingan yang diberikan oleh pastor paroki gitu ya. Bisa pendampingan secara personal atau bisa juga pendampingan yang diberikan oleh tim yang sudah dibentuk di paroki. Nah, itu perlu sekali ya. Jadi datang ke pastor paroki. Dan perlu diingat juga bahwa orang Katolik yang pernah dibaptis Katolik tetapi pernah meninggalkan iman Katolik ya mungkin karena perkawinan ya, maka ketika mereka mau kembali ke dalam gereja Katolik, maka mereka tidak perlu dibaptis ulang. Mengapa? Karena sekali baptisan diterima sah di dalam gereja Katolik memiliki sifat ya termeteraikan kekal, jadi berlaku untuk selamanya. Jadi saudara-saudari kita yang pernah ya
dibaptis Katolik, ya, tetapi keluar dari gereja Katolik, lalu mereka mau kembali dalam gereja Katolik, ya tidak perlu ya dibaptis ulang, ya, ketika mereka kembali ke dalam gereja Katolik. Lalu yang kedua, juga nanti beritahu pastor paroki bahwa dulu Anda menikah, ya, beda agama atau beda gereja, tapi di luar gereja Katolik. Tentu saja tanpa dispensasi atau tanpa memberitahu pihak Katolik, pihak paroki atau keuskupan. Maka nanti ya Anda diminta untuk mengesahkan kembali perkawinan yang sudah Anda langsungkan di luar gereja Katolik itu, ya. Mengapa? Karena perkawinan di luar gereja Katolik itu kalau dilakukan oleh orang Katolik, ya, itu pasti tidak sah. Atau hanya salah satu dari pasangan orang Katolik juga tidak sah. Karena ada di dalam kanon 1108, ya, orang Katolik yang sudah dibaptis dalam gereja Katolik terikat ya aturan tata peneguhan perkawinan Katolik, yaitu dilakukan gitu ya, peneguhan perkawinan itu di dalam gereja Katolik, juga di hadapan romo, ya, di hadapan imam, dan di hadapan 2 orang saksi. Jadi itu kita mestinya ya setia pada ajaran itu. Maka nanti beritahu pastor paroki juga bahwa Anda mau mengesahkan kembali perkawinan. Nah, ada 2 cara pengesahan perkawinan. Yang pertama adalah istilah hukumnya disebut konvalidasi perkawinan atau pengesahan kembali perkawinan, ya. Beritahu pastor paroki, nanti pastor paroki akan membantu Anda. Jadi tidak usah merasa ribet karena pastor paroki pasti membantu itu, ya. Lalu cara yang kedua yaitu pengesahan perkawinan secara sanatio in radice atau penyembuhan pada akar. Nah, ini dipilih kalau seandainya itu ya pasangan yang bukan Katolik itu ya tidak mau ya mengesahkan perkawinan di dalam gereja Katolik, bahkan tidak mau menginjakkan kaki, ya, tidak mau ya melihat gereja Katolik, tidak mau masuk dalam gereja Katolik. Jadi dia menolak itu. Nah, kalau seperti begitu berarti perlu ya ditempuh ya penyelesaian perkawinan atau pengesahan perkawinan secara sanatio in radice atau pengesahan pada akar. Tapi memang ada syarat utama. Syarat utamanya adalah bahwa perkawinan itu ya itu stabil, ya, tidak akan cerai, ya. Nah, ini yang harus dipastikan. Maka ya perlu datang ke romo paroki, itu ya. Jadi perlu datang ke sana beritahu, karena sekali lagi romo paroki akan membantu ya orang yang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan perkawinan itu. Itu yang kedua. Lalu tentu saja setelah nanti perkawinan Anda ya dikonvalidasi atau disahkan secara Katolik, maka orang Katolik ya bisa menerima kembali haknya untuk menerima komuni kudus, ya. Dia bisa mengikuti ya perayaan Ekaristi dan menerima komuni kudus dalam perayaan Ekaristi itu, ya. Dan juga ya normal kembali dia sebagai orang Katolik. Dia bisa melakukan hak dan kewajibannya sebagai orang Katolik. Lalu tadi hal-hal yang perlu juga diperhatikan, ya. Mereka itu bagaimana kalau seandainya mereka mau membaptis anak-anak mereka? Tentu saja ya di dalam hukum gereja, saya ingat kanonnya, yaitu kanon 867 dan juga 868, ya. Anak itu bisa dibaptis, ya, bisa dibaptis dalam gereja Katolik, yang nanti perlu dipastikan bahwa anak itu memang terjamin pendidikan Katoliknya di dalam keluarga. Jadi silakan juga ya membaptis anak-anak ya bapak dan ibu ya ke dalam gereja Katolik. Kita bersyukur itu ya bahwa ada banyak orang Katolik yang pernah meninggalkan gereja Katolik tapi pada akhirnya toh mau kembali ke dalam gereja Katolik. Nah, umat Katolik dimanapun berada mohon itu ya mendoakan mereka. Lalu juga mohon ya welcome ya menyambut mereka dengan baik dan mendoakan ya supaya umat kita ya umat Katolik menyadari bahwa mereka
adalah anggota tubuh Kristus. Karena di dalam kanon 849 dikatakan di sana bahwa baptis merupakan pintu bagi sakramen-sakramen lain dan kita membutuhkan untuk keselamatan kita. Karena melalui baptisan kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Kita diserupakan dengan Kristus. Kita diinkorporasikan dengan Kristus. Dan sekaligus juga kita disatukan, kita digabungkan, kita diinkorporasikan dengan komunio, ya, komunitas gereja. Tuh. Maka memang salah satu misi adalah kita membangun persekutuan sebagai anggota gereja. Kita membangun persekutuan sebagai anggota tubuh Kristus. Dan karena itu kalau ada orang yang kembali ke rumahnya, yaitu gereja Katolik, maka marilah kita juga menyambut dan membantunya supaya solusi mereka sungguh-sungguh alami, sehingga situasi mereka bisa terselesaikan dengan baik. Ya, sekali lagi, ya, marilah kita sambut mereka dan kita bawa juga mereka di dalam doa-doa kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.